Shalom, ibu, bapak, saudara, saudariku, anggota tubuh Kristus dimanapun berada yang berbahagia. Salam sehat, seger waras dari Romo Alexius. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Dan hari ini adalah hari yang ketiga di dalam masa puasa agung Caturdasa di dalam tradisi gereja Ortodok. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Definisi daripada puasa itu adalah pantang terhadap satu jenis makanan dan minuman dalam waktu tertentu dengan tujuan sesuatu yang bersifat rohani. Itulah definisi dari puasa. Dan puasa itu kitab suci mengatakan demikian, saudara-saudara. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan berkenan untuk menjalaninya. Puasa itu adalah tujuan utama untuk dapat merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kitab suci mengatakan, jikalau engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri justru akan direndahkan. Dan salah satu cara untuk dapat merendahkan diri, kitab suci mengajarkan kepada kita adalah dengan berpuasa. Kitab suci mengatakan bahwa orang-orang yang suka berpuasa itu akan mendapatkan upah dari Bapa yang tersembunyi, yang tidak kelihatan itu. Dan tentunya upahnya itu bersifat hal-hal yang rohani. Misalnya kesehatan, misalnya damai sejahtera, sukacita hati, keselamatan. Itu adalah upah yang tidak bisa dilihat oleh indera ragawi manusia. Karena itu ini satu janji, maka umat percaya seyogianya untuk banyak melakukan puasa. Ibu, bapak, saudara-saudara, puasa itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk mengekang dari jenis makanan tertentu dan minuman tertentu begitu saja, tidak.
Tetapi berpuasa adalah untuk juga dapat mengekang dari mulut yang setiap hari, setiap waktu bisa berbicara hal-hal yang dosa, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Karena itu juga harus bisa berpuasa atas mulut kita yang sering melukai orang lain. Berpuasa juga tidak hanya sekedar puasa mulut, tetapi juga puasa telinga untuk mendengar hal-hal yang buruk, mendengarkan berita-berita yang membangkitkan amarah, membangkitkan emosi, membangkitkan satu hawa nafsu. Itu pun telinga harus ikut berpuasa. Tidak hanya telinga, tetapi mata pun harus ikut berpuasa, yaitu untuk tidak dipergunakan melihat hal-hal yang bersifat dosa. Karena itu puasa itu harus menyeluruh. Tangan ikut berpuasa supaya tidak digunakan untuk menjalankan sesuatu karya yang itu karya yang dituntun oleh hawa nafsu dosa. Dan kakinya juga harus berpuasa untuk melangkah kepada jalan yang benar. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Berpuasa adalah melatih diri kita yang sejatinya setiap waktu itu diperintah oleh perut. Sekarang gantian perut kita perintah. Dengan demikian, maka kuasa Kristus oleh Roh Kudus akan mengalir membanjiri dari batin-batin yang mau merendahkan diri. Dengan demikian hukum dosa yang ada di dalam diri kita ini ditekan dan dimunculkan hukum kebenaran yang suatu natural pemberian Allah untuk dapat memerintah di dalam diri kita. Karena itu ibu, bapak, saudara, mari berpuasa itu akan mendapatkan upah dari Allah. Dan upahnya adalah upah yang baik yang dari Allah. Sesuatu yang dari Allah itu baik adanya. Kiranya ini dapat mengantar ibu, bapak, saudara-saudara yang berpuasa untuk makan berbuka di sore hari ini. Kiranya Tuhan beserta kita. Shalom. Haleluya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.